Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mengirim orderan, satu untuk Subaru, satu untuk Toyota Avanza ya. H16, H8, H11 ya. Jadi bohlam ini adalah bohlam JL3. Apa sih JL3 itu? Jadi bohlam 3 warna. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Anda bisa order barang ini di Tokopedia atau di Bukalapak, atau Anda bisa WhatsApp saya langsung di 0898 269 3838 ya. Anda bisa order langsung di 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp, nanti kita akan balas ya. Jadi bohlam ini dipakai untuk fog lamp Toyota Avanza dengan fog lamp mobil Subaru VX ya. Jadi bohlam ini mempunyai keunggulan 3 warna ya. Bohlam ini 3 warna, memiliki 2 buah chip, dari chip keramik dan tipe dempet. Bohlam ini bisa berubah warna, saya sangat rekomendasi buat fog lamp ya. Warna pertama adalah warna putih, warna kedua adalah putih kuning, warna ketiga adalah kuning. Sorry, sebentar, kabelnya nggak benar. Putih, putih, putih kuning, tadi udah kuning ya. Putih, putih kuning, kuning. Ya, jadi bisa 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan kembali saklar fog lamp Anda. Ya. Oke, sebagai syarat bohlam bagus adalah bohlam ini 1 watt dan luxnya harus besar. Banyak orang ya percaya dengan spesifikasi di kardusnya, tertulis 5000 lumen, tertulis 2600 lumen. Tadi pagi ada 2 orang bertanya kepada saya, "Pak, saya sudah pakai bohlam merek IPF 2600 lumen, tapi kok tidak terang." Nah, sekarang kita perlu bahas ya. Banyak orang bertanya, "Pak, bohlam ini berapa lumen? Pak, bohlam ini untuk Subaru VX berapa lumen?" Jujur terus terang, saya tidak bisa tahu lumennya berapa. Saya mau ngomong ini 50.000 lumen juga saya bisa saja. Dan Anda percaya atau tidak? Karena saya sendiri tidak bisa membuktikan, ya. Jadi saya lebih suka apa yang bisa kita buktikan. Jadi tidak omong besar, tidak omong doang gitu ya. Nah, terangnya bohlam itu ditentukan oleh watt dan lux. Saya bisa mengukur lux dengan alat yang namanya luxmeter. Di depan saya ini ada luxmeter nih, ya. Jadi saya bisa mengukur ya, putih, putih kuning, kuning ya. 3 warna. Jadi untuk Subaru VX dengan untuk Avanza. Nah, kita bisa mengukur yang namanya lux. Saya tidak tahu lumensnya berapa ya. Nah, oke. Kita bisa membandingkan luxnya dengan bohlam halogen standar. Misalnya H16 untuk Toyota Avanza, H11 untuk Subaru VX. Ya, jadi syarat bohlam bagus itu adalah watt dan luxnya. Wattnya, level watt bohlam ini adalah 30 watt. Luxnya bisa menghasilkan sekitar 3600 lux. Nah, 3600 lux itu jika dibandingkan dengan H11, bohlam ini akan lebih terang 3,6 kalinya. Kenapa? Karena bohlam H11 kita ukur di jarak yang sama menggunakan luxmeter. Di depan saya ini 1000 lux. Bohlam ini bisa menghasilkan 3600 lux. Ya. Jadi bohlam ini lebih terang 3,6 kalinya jika dipasang di mobil fog lamp mobil Subaru. Dengan keuntungan lain, Anda bisa pakai warna putihnya pada saat jalanan biasa, putih kuningnya pada saat jalanan basah, kuningnya Anda pas pada saat jalanan hujan atau kabut. Ya, lebih unggul 3 warna. Putih, putih kuning, kuning. Kalau bohlam biasa, Anda warnanya hanya kuning saja atau putih kekuningan. Kalau ini bisa dipakai segala cuaca, ya, 3 warna. Oke, paham? Ya, jadi 30 watt 3600 lux. Nah, sedangkan kalau ini dibandingkan bohlam H16 seperti Toyota Avanza, bohlam ini bisa mencapai
7 sampai 8 kalinya. Kenapa? Karena bohlam H16 itu hanya sekitar 600 atau 500 lux. Sedangkan bohlam ini bisa 3600 lux. Jadi kira-kira 7 atau 8 kalinya lebih terang, ya. Nah, dengan keunggulan bisa warna putih kuning, bisa warna kuning, ya. Putih, ini kuning, putih, putih kuning, kuning, ya. Jadi bohlam ini bisa 3 warna, 30 watt 3600 lux. Syarat kedua bohlam bagus adalah sudah 30 watt, sudah 3600 lux harus stabil, ya. Bohlam ini harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak permasalahan bohlam di pasaran adalah ngedrop. Ya, Anda sudah menghadapi spesifikasi lumennya yang tidak benar, kedua adalah dia ngedrop. Nah, saya jamin bohlam ini tidak ngedrop. Nah, syarat selanjutnya adalah bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Anda bisa menaruh chip putih di bawah atau Anda bisa menaruh chip kuning di bawah dengan adjustable. Anda bisa tarik mundur dan dorong maju ini LED. Jadi syarat adjustable harus terpenuhi. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap makin kecil makin bagus. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Bohlam ini juga tidak storing, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, ya. Karena mobil zaman sekarang sudah full sensor. Kalau bohlam ini storing mengganggu sensor-sensor mobil Anda, jadi mobil Anda bekerja dengan tidak benar, ya. Yang paling gampang adalah pas Anda nyalakan radio, jika radio Anda terganggu ya berarti storing terhadap radio. Nah, kita yang tidak terlihat adalah bisa storing terhadap sensor-sensor. Contohnya pernah kejadian di mobil Pajero. Saya menerima komplainan akibat orang tersebut masang LED tidak tahu di mana sensor ABS-nya nyala. Ya, sudah bawa ke dealer, sudah habis duit banyak di dealer tidak menemukan masalah itu. Nah, saya sendiri bisa menemukan karena dia bilang kalau jalan malam habis nyala lampu itu sensor ABS nyala. Wah, saya sudah tahu berarti dari LED-nya yang storing. Dealer aja nggak bisa memutuskan loh, tidak bisa. Ya, kita ganti LED-nya, kita reset semua normal. Ya, makanya saya sudah bilang, ya jangan carilah LED yang storing. Storing itu banyak masalahnya. Kalau ke sensor ABS ada indikatornya nyala bisa ketahuan. Tetapi contohnya saya pernah ketemu kasus di Honda Brio. Setelah lampu LED nyala, dia pasang di mana nggak tahu. Setelah lampu LED-nya kita nyalakan, mobil menjadi lemot, gasnya mesti dalam. Nah, itu yang storing tidak kelihatan dari lampu juga, gitu ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah dari sisi pendinginan. Pendinginan ini penting, kipas heatsink dan double cooper. Ya, untuk versi terakhir adalah versi silver. Kita akan update terus di kipasnya, ya. Dan yang pasti LED ini tahan air. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kan banjir ya, Jakarta hujan. Nah, saya menemukan masalah di saya sendiri bahwa LED-LED seperti begini adalah tidak tahan air. Walaupun pabrikan memberikan bukti dicelup segala macam, tetapi quality control itu kurang. Nah, makanya untuk Anda yang beli di saya quality control ulang. Semua bohlam yang akan kita kirimkan akan kita celupkan ke air dan dites nyala, ya, supaya ya yang terbaik lah yang Anda dapat gitu ya. Karena Anda sudah beli di saya sudah mendapatkan uang, tentu saya harus memberikan servis kepada Anda, ya. Makanya saya berusaha sebaik mungkin. Nah, ada memang yang sudah kita upgrade kipasnya supaya lebih heavy duty, ya, lebih heavy duty. Makanya versi terakhir adalah ada yang versi silver dan ada yang belum, karena kita akan menjual versi silver semuanya sampai stok habis, ya. Tentu akan kita jual versi silver semua, ya, seperti ini, ya. Jadi ada upgrade di bagian kipas, semua sebenarnya sudah upgrade di 2022 ini, ya. Versi saya sudah saya upgrade semua, tapi kita ada yang kita model silver, ada yang belum. Adalah di kipasnya. Karena kenapa? Kipas ini adalah bagian paling penting. Ya, LED itu rusak karena kipasnya bermasalah,
masalah pendinginan. Makanya pendinginan ini penting untuk di LED. Makin dingin makin bagus karena Indonesia itu negara panas, negara macet. Makin panas makin ngedrop wattnya, makin panas makin meredup, makin panas makin tidak terang. Anda rugi, gitu ya. Jadi makanya kita mau menjual LED yang terbaik untuk Anda. Anda kalau percaya dengan review saya, Anda boleh beli. Anda tidak percaya, masih banyak pedagang lain, Anda bisa beli di tempat lain, nggak masalah. Dan LED ini sudah nggak pakai driverless, sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, selesai. Ya, tinggal colok soket, selesai. Anda bisa pasang chip kuning di bawah atau chip putih di atas, atau chip putihnya di bawah dengan di adjustable. Ya, jadi semua pemasangan adalah PNP. Barang ini bergaransi, jadi kalau ada rusak Anda bisa komplain ke saya tukarkan baru. Ya, versi silver yang terakhir, pelan-pelan kita akan menjual habis stok lama, kita akan menjual stok baru adalah menggunakan versi silver. Upgrade di kipas di 2022 jadi versi terbaru. Kipasnya harus lebih heavy duty, ya, tahan air. Yang pasti adalah di 2022 ini kita cek soal ketahanan air, karena saya sendiri mengalami, ya, karena kemarin banjir. Satu, harus cek kekedapan, jadi tidak boleh bocor, jadi jangan sampai rumah fog lamp Anda mengembun. Rumah fog lamp mengembun artinya LED-nya tidak tahan air. Kedua adalah seal harus karet, harus bagus, harus ngepres dengan benar. Ya, kipas juga penting karena kipas ini sebagai bagian yang paling penting untuk pendinginan LED, walaupun ini ada heatsink. Ya, makanya versi terakhir adalah kita sangat concern di soal pendinginan di kipas. Ya, oke. Cukup ya reviewnya. Jadi ini LED untuk fog lamp terbaik. LED 3 warna paling terang, 6000 Kelvin, 4300, 3000. Ya, bisa putih 6000 Kelvin, putih kuning 4300, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Putih, putih kuning, kuning. Putihnya pas Anda pakai pada saat jalanan biasa, putih kuningnya pas pakai pada saat jalanan habis hujan, kuningnya Anda bisa pakai pada saat kabut atau hujan. Ya. Bagaimana cara mematikan, menyalakannya atau mengganti warna adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu Anda on off, ya. Nah, banyak terjadi masalah di luaran adalah Anda menggunakan bolam LED berwarna kok error, ya. Nah, bolam ini mempunyai fungsi memori dan reset, jadi Anda bisa reset jika error, ya. Dan barang sebelum kita kirim akan kita tes, uji juga. Satu, yang pertama adalah soal masuk air, tahan air atau tidak. Kedua adalah soal modenya error atau tidak dengan alat. Anda bisa cek video saya sebelum-sebelumnya banyak bagaimana cara saya menguji, ya. Ini adalah untuk Toyota Avanza dan untuk Subaru VX, ya, 2000 berapa? Tahun 2015 kayaknya, ya. Pokoknya tipenya adalah H11 dan itu adalah Avanza adalah H16, ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi ini bolam untuk fog lamp JL3, bolam LED 3 warna paling terang, ya. Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838, ya. Jika berminat silakan order. Terima kasih.